Jadi Mbak Aisyah, yang terakhir adalah lagi-lagi ada ancaman yang dikeluarkan oleh Trump ya setelah mengupload foto AI di Truth Socialnya dengan caption "The calm before the storm". Kemudian juga ada pernyataan yang bernada ancaman soal kemungkinan kalau misalnya ada pengeboman juga bahkan sudah ditentukan bisa saja ada jamnya, kapannya, di mana. Di sisi lain Iran ini juga sudah mulai menyatakan soal mekanisme memungut biaya di Selat Hormuz. Nah, kalau kita berbicara upaya diplomasi, Mbak Aisyah, ini banyak yang bilang ini seperti di limbo ya, tengah berputar-putar meskipun upaya ini diusahakan oleh banyak pihak. Nah, kalau kita melihat juga pengaruh dari pertemuan Trump dengan Xi Jinping kemarin, ada yang menyebut itu hanya pageantry atau signal saja, tidak ada kesepakatan atau major breakthrough yang dihasilkan. Anda melihat sejauh mana ini upaya diplomasi berhasil dengan dinamika yang ada terakhir, Mbak Aisyah? Baik, terima kasih Mas Iqbal. Ini cukup menarik karena keadaannya menjadi semakin kompleks di kawasan di Timur Tengah ya, khususnya kalau kita bicara tentang pengaturan Selat Hormuz. Pertama kita melihat bahwa baik Amerika Serikat dan Iran saat ini tengah terjebak di dalam yang namanya adalah spiral of escalation. Keduanya sulit untuk bisa menghentikan ya sifat-sifat yang kemudian hostile terhadap satu sama lain karena mereka merasa bahwa ketika mereka mengalah ya, maka pihak lain akan mendominasi. Oleh karena itu ya yang dilakukan oleh keduanya itu adalah menaiki tangga ekskalasi. Meskipun ya kita terlihat bahwa ada upaya-upaya dari pihak-pihak ketiga untuk bisa mendamaikan Amerika Serikat dan Iran untuk mencapai konsesi yang mendamaikan. Nah, tetapi di sisi lain kita lihat sebenarnya dari beberapa minggu yang lalu ini sudah ada apa namanya upaya-upaya untuk kemudian bisa mencapai kemudian kesepakatan dengan negara-negara besar. Kita lihat bahwa Arab sendiri ini kemudian melakukan yang namanya shuttle diplomasi, baik itu kepada Oman, kepada Pakistan, lalu kemudian kita tahu kepada Rusia dan sekarang terakhir kepada Cina. Ya, saya kira ini bisa dilihat sebagai beberapa hal. Yang pertama adalah Iran memberikan signal kepada dunia internasional bahwa Iran ini sebenarnya tidak sendirian dan dia masih memiliki aliansi yang bisa mendukung Iran. Terlihat dari bagaimana kemudian setelah kunjungan tersebut, pernyataan dari Presiden Putin dan juga Xi Jinping ini menunjukkan bahwa baik Iran lalu kemudian Rusia maupun China ini berkomitmen sebenarnya untuk bisa menghentikan peperangannya. Tetapi tentu saja dengan narasi-narasi yang lebih dekat kepada Iran gitu ya. Nah, di sisi lain sebenarnya yang kedua dari Iran sendiri mereka sebenarnya khawatir ada sebenarnya pendapat bahwa baik Rusia maupun China ini masih memiliki sisi yang pragmatis. Jadi secara DNA politik memang Rusia dan China ini dekat dengan Iran. Mereka sama-sama negara yang revisionis dan bertentangan dengan status quo hegemon di dunia internasional yaitu Amerika Serikat. Tetapi di sisi lain, Iran tahu betul bahwa di JCPOA di tahun 2015, pihak yang kemudian di-approach oleh Amerika Serikat untuk bisa mendorong Iran menandatangani deal tersebut adalah kedua negara tersebut. Oleh karena itu ya, Iran berusaha untuk kemudian mempatenkan dukungan baik itu dari China maupun dari Rusia untuk bisa tetap mendukung ya posisi Iran di dunia internasional. Dan saya rasa Donald Trump pun memahami hal tersebut. Oleh karena itu sebenarnya ada phone call yang kemudian dilakukan oleh Donald Trump selama 90 menit bersama dengan Presiden Rusia ya, Presiden Putin. Lalu kemudian terakhir kita juga tahu bahwa pertemuan di Cina ini yang seharusnya awalnya ini membahas mengenai purely tentang ekonomi, bisnis ya, investasi dan lain-lain, ini pasti akan membicarakan permasalahan Iran karena yang namanya geopolitik dan geoekonomi di dunia saat ini tidak bisa ya dipisahkan antara satu sama lain. Oleh karena itu sepertinya memang ada deal-deal tertentu yang memang tidak dibuka ke publik mengenai pembicaraan terkait masalah Iran dan Oke. jadi yang diinginkan sesungguhnya adalah Donald Trump sendiri berusaha untuk menciptakan ya image bahwa Amerika Serikat terlihat victorious agar seolah-olah sebenarnya dia memiliki bargaining position. Meskipun di sini kita tahu bahwa Xi Jinping ini memiliki posisi tawar yang sebenarnya jauh lebih besar. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.